Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan sedang menduduki semester 4. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Oke, kita mulai. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian permutasi dan kombinasi. Selanjutnya, peristiwa yang melibatkan peluang, kemudian istilah dalam peluang, selanjutnya contoh kasus dan penyelesaiannya, kemudian perbedaan permutasi dan kombinasi. Oke. Untuk penjelasan, yang pertama adalah permutasi. Merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Jadi, objek yang akan kita susun itu harus sesuai dengan urutannya gitu. Nah, untuk bentuk umum rumusnya seperti ini. Kemudian, kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi bebas ya dalam penyusunannya. Oke. Ini merupakan bentuk umum rumus dari kombinasi. Selanjutnya, peristiwa yang melibatkan peluang. Yang pertama adalah ramalan hujan. Kemudian, pengundian hadiah. Nah, dalam pengundian hadiah itu tentunya pasti akan memunculkan beberapa peluang. Kemudian, dalam pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris juga pasti akan memunculkan suatu peluang. Kemudian, pengetosan koin dan pelemparan dadu. Nah, dalam pengetosan koin dan pelemparan dadu ini pasti akan memunculkan banyak peluang gitu ya, terutama dalam pelemparan dadu. Pasti akan memunculkan beberapa peluang. Kemudian, penyusunan password. Dan yang terakhir adalah kemenangan dalam pertandingan. Masih banyak lagi sebenarnya. Oke, selanjutnya istilah dalam peluang. Istilah dalam peluang yang pertama adalah percobaan. Percobaan adalah proses yang menghasilkan suatu data. Selanjutnya ruang sampel atau ruang contoh. Ini artinya adalah semua kemungkinan yang terjadi dalam percobaan. Kemudian kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang disimbolkan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian titik sampel adalah banyaknya anggota ruang sampel. Ini merupakan sesuatu yang saling berkaitan ya, antara ini, dan ini itu saling berkaitan. Oke, selanjutnya contoh kasus dalam permutasi dan kombinasi. Yang pertama soal dari permutasi, contohnya seperti ini ya. Tuliskan semua kemungkinan yang dapat dibuat untuk menyusun dua angka dari 1, 2, 3. Nah, bentuk umum rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan aja ya angka-angkanya. Nah, 3 ini merupakan N dan 2 ini merupakan R. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke. Sama dengan ini adalah N faktorial. Jadi N-nya itu adalah 3 ya tadi. Ya, N-nya itu adalah 3. Nah, ini ditulis 3 faktorial. Kemudian di bawahnya dalam kurung 3 kurang 2 faktorial. Jadi N min R. Jadi 3 kurang 2 faktorial. Oke, selanjutnya menghasilkan 3 faktorial per 1 faktorial. Jadi 3 dikurang 2 itu adalah 1 faktorial. Maka selanjutnya adalah sama dengan, nah, kenapa ini dihilangkan ya, yang di bawah ini pernya, karena semua bilangan jika dibagikan satu adalah hasilnya bilangan itu sendiri gitu. Jadi ini dihilangkan itu karena 1 faktorial itu 1 dikali 1, jadi hasilnya 1, ya udah dihilangin aja. Nah, jadi tinggal 3 kali 2 kali 1. Ini dari mana? Bisa begini ya, karena dalam
faktorial itu jadi dikalikan sesuai banyak angkanya gitu ya. Misalkan ini kan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan ada 3 ya, dari 1, 2, dan 3. Nah, dikalikan ke belakang gitu. Dari 3 kali 2 kali 1. Misalkan kalau 5 faktorial. 5 tanda seru misalkan. Nah, maka 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 3 faktorial, maka 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya adalah 6. Nah, ini hasil dari soal ini. Hasilnya adalah 6 ya. Kemudian selanjutnya contoh soal kombinasi. Ada beberapa cara untuk memilih 5 orang untuk tim basket dari 12 orang peserta. Nah, bentuk umum rumusnya seperti ini ya. C pangkat N, kemudian R-nya ditulis di bawah di sini ya, sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, di sini contohnya tinggal masukin saja angka-angkanya. C, terus N-nya itu 12, kemudian R-nya itu 5. Nah, sama dengan N-nya berapa tadi? N faktorial ya. N-nya itu kan 12. Nah, 12 faktorial per R-nya berapa? 5 kan? Jadi ditulis 5 faktorial dalam kurung N kurang R. N-nya berapa? N-nya kan 12. Jadi 12 kurang 5 faktorial. Maka sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 7 faktorial. Karena 12 kurang 5 itu adalah 7 hasilnya. Sama dengan nah, ini juga kan sama. Dari 12 dihitung mundur ke belakang terus dikalikan semua. Kenapa ini dari 6-nya nggak ada? Misalkan dari 6 ke belakangnya nggak ada, karena di bawahnya ini ada 7 faktorial. Maka dari 6 ke belakangnya itu ditiadakan gitu. Ini juga bisa nanti bisa dicoret yang 7-nya ini, karena di bawah juga ada. Ini dicoret, tinggal 5 faktorial. Jadi hasilnya itu ke bawahnya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Nah, 7-nya dihilangkan, terus yang di bawahnya lagi 7-nya juga dihilangkan. Maka tinggal sisa 5 faktorial. Terus sama dengan ini tinggal dikalikan saja semua. Nah, ini 5 faktorialnya kan dari 5 sampai 1 dikalikan ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan hasilnya ini 95.040 per 120. Maka hasilnya adalah 792. Nah, jadi untuk memilih 5 orang tim basket dari 12 orang peserta itu adalah 792 cara ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, ini ya. Kalau permutasi kan harus disusun dulu ya. Kalau permutasi itu disusunnya itu secara berurutan gitu maksudnya. Ini juga kan harus disusun sama. Tapi kalau permutasi disusunnya itu harus berurutan. Kemudian kombinasinya secara acak. Nah, jika dimasukkan ke dalam rumus juga, maka hasilnya sama 24. Nah, ini 4 dari mana? 4 itu dari banyak kolom tabel ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3-nya ini dari mana? Dari banyak hurufnya. Banyak hurufnya itu ada 3, A, B, C, ada 3. Kali masukkan 4 faktorial per 4 min 3 faktorial. 4 min 3 kan 1. Jadi tinggal 4 faktorial per 1 faktorial. Jadi hasilnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 24 gitu. Nah, kalau yang kombinasi ini 4
kombinasi ya. Jadi rumusnya kan tadi udah dikasih tahu. Nah, kalau 4 kombinasi itu sama dengan 4 faktorial, dituliskan langsung 4 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 4 min 3 faktorial. Jadi hasilnya 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 1. Nah, ini 3-nya dihilangkan karena di sini juga ada 3 ya. Nah, 3 dihilangkan. 3 sama 2-nya dihilangkan. Oke, 3 sama 2-nya dihilangkan ya. 3 sama 2-nya dihilangkan. Karena di bawah di sininya juga pasti bakalan ada 2 nanti. Karena 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kan. Jadi ininya dihilangkan, otomatis 2-nya juga hilang. 3 hilang, 2 hilang. Ini juga hilang. Tinggal 4. Jadi otomatis hasilnya adalah 4 ya. Oke, ini kan hilang nih. 1 faktorialnya hilang. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan ataupun banyak yang salah dalam penjelasannya, mohon koreksi karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.